Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfani dari kelas TIB tahun angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan terkait source code yang merupakan tugas pengganti UAS praktek di minggu yang lalu. Di sini saya membuat sebuah program kasir sederhana di mana 100% saya belajar dari YouTube, bukan hasil dari benar-benar karya sendiri, tapi saya hasil belajar uji coba untuk belajar sendiri dari YouTube, kemudian dikembangkan sedikit. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan keterangan terkait dari source code yang saya tulis, di mana pada headernya di sini saya tulis cukup banyak, jadi tidak hanya include iostream, tapi ada iomanip, ada sunio, ada Windows. Di sini ada keterangannya bahwa header-header tambahan ini tidak lain adalah untuk membuat kestabilan hasil dari program ini agar lebih baik lagi. Dimana ketika saya mencoba coba dengan iostream saja tanpa menambahkan yang lain, itu ternyata hasilnya kurang maksimal dan sering error. Kemudian saya coba sesuai dengan yang ada, saya belajar dari YouTube. Ketika di sini diberikan header yang cukup banyak, yang lengkap, maka nanti hasil tampilannya akan lebih stabil. Kemudian saya membuat source code ini dengan menggunakan dev 5.83 di Windows 10 64 bit. Saya memilih Windows 64 bit karena saya coba menggunakan 32. Program dev ini sering sekali error, tapi ketika saya menggunakan 64 bit, alhamdulillah dari penulisan awal sampai terakhir, sampai dari compile dan run-nya tidak ada masalah, meskipun ketika pengetikan itu sering terjadi kurang karakter, tapi dalam compile dan run-nya tidak ada masalah. Lanjut lagi. Saat ini untuk pengisian atau pembuatan dari kode-kode program ini, saya belajar dari YouTube menggunakan perintah gotoxy. Perintah gotoxy ini dipilih karena tampilan dari kasir nanti akan berupa program yang tampilannya tabel. Nah, keuntungannya dari menggunakan gotoxy ini adalah bahwa yang paling penting adalah saya harus tahu koordinat antara baris dan kolomnya. Jadi lebih memudahkan sebenarnya, karena pada hakikatnya ketika lebih banyak menggunakan logika, penulisan pemrograman, saya akui saya masih sangat kurang. Tapi dengan saya belajar kecil di YouTube ini, di salah satu channel, saya mendapatkan sedikit pencerahan. Salah satunya tambahan ilmu tentang kode gotoxy. Pada permulaannya, ini adalah ada tampilan source code untuk menjalankan tabel berupa koordinat. Ini koordinat utama sebelum kita menuliskan source code gotoxy, di mana ini adalah kode penegas bahwa X sama dengan X, Y sama dengan Y. Kemudian di sini ada set console source posisi, bahwa ini nanti akan menjadi penegas ketika kita menambahkan koordinat posisi X dan Y pada kode gotoxy, itu akan menjadi perintah hasil dari tampilannya nanti. Kemudian di sini saya menambahkan integer main untuk memulai. Nah, untuk di bagian source atas ini adalah source untuk tampilan
utama atau template-nya. Jadi di sini saya menuliskan judul dari tampilan program kasirnya. Saya menuliskan di sini salah satu contohnya. Kemudian, pada bagian ini terdapat kode. Kalau 0 ini adalah kolom 0 atau kolom sebelum ditulisnya kolom 1. Kemudian pada bagian yang sebelah kanan ini atau angka nomor 2 ini adalah angka untuk menunjukkan baris. Jadi ini kolom, ini baris. Ya, seperti ini ada keterangannya bahwa di sini terdapat 0. 0 ini adalah atau angka depan berupa koordinat kolom. Kemudian angka 1 itu adalah baris. Kemudian dari source code yang atas ini saya tulis ulang, saya copy pastekan ke bawah, hanya mengubah bagian barisnya sampai ke bawah sini. Kemudian ini akan menjadi awal mula dari tabel. Awal mulanya, tabelnya terdapat nomor, kemudian nama barang, jumlah pembeli, jumlah belinya, kemudian harga satuan dari barangnya, kemudian diskon yang nantinya akan ditulis secara manual, kemudian total harga. Ini pada bagian kepala tabelnya. Kemudian untuk bagian isian nanti tabelnya, saya hanya mengcopy paste dari tampilan atas pada headernya, pada bagian nomor ini. Kemudian saya pastekan di bawahnya. Kemudian saya menggunakan tombol insert untuk menghapus bagian nomor, nama barang, jumlah beli, jumlah harga satuan, diskon, total harga. Pada bagian ini saya hapus agar memudahkan, agar ini tidak merubah koordinat-koordinat yang ada di sini. Saya menggunakan insert. Ketika menggunakan insert, kita menggunakan tombol spasi, maka karakter yang tertulis akan hilang, tapi tidak merubah spasi yang ada di simbol ini. Kemudian pada bagian atas ini saya memulai untuk menambahkan for untuk memasukkan karakter-karakter isian dari baris. Jadi nanti di sini salah satunya ada mulai dari for di sini, kemudian saya tambahkan integernya, i sama dengan 1, i sama kurang dari 12, kemudian i plus plus. I kurang dari 12, maka nanti barisnya hanya sampai 12. Seperti itu untuk menampilkan keindahan dari tampilan tabelnya nanti. Karena kalau tabel sangat banyak itu akan sangat akurasinya akan semakin berkurang. Kemudian tampilannya juga kurang menarik. Lanjut untuk bagian source code yang bagian bawah dari tampilan, maka saya menambahkan pengcopy pastan dari atas lagi, tapi kali ini pada karakter ini saya ikut hapus, saya sisakan hanya bagian ini saja, maka akan menampilkan seperti ini. Saya mengcopy dari bagian atas ini, saya pastekan di bawah, kemudian saya tambahkan kode-kode untuk total harga, total diskon, bayar, dan kembali. Ini nanti tampilannya akan menghasilkan bawah. Kemudian pada bagian isian nanti akan muncul. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan hasil compile-nya. Di sini alhamdulillah tidak ada masalah karena sebelumnya saya sempat menuliskan berkali-kali karena pada bagian saya menambahkan di sini masih kosongan, tapi ketika kita akan menambahkan karakter-karakter di sini nanti kita harus menambahkan ini. Pada kolom 0 baris ke-7 plus i ini adalah ini i dari baris 1 sampai 12 ini nanti. Kemudian saya akan menampilkan hasil run tampilannya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini masih
pada kode awal atau template dari bentuk hasil tabel tadi menggunakan GoToEXE. Tampilnya akan seperti ini. Jadi di sini akan nanti ada perulangan, tapi sebelum ada perulangan nanti akan ada penambahan karakter. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke tampilan bawah ini. Ini adalah bagian yang paling bawah ini. Selanjutnya adalah untuk menambahkan kode pengisian pada tabelnya. Di sini ada integer i, kemudian ada char untuk menambahkan karakter nama pembeli, ya. Karakter ini menambahkan karakter. Di sini kode pengisian mulai dari sini. Kemudian ada float. Kita menggunakan float untuk memasukkan kode perintah nanti inputnya. Kemudian saya menambahkan di sini untuk beberapa kode pengisian tabelnya. Yang pertama ada isian untuk perulangan barisan isi, ini di sini 27.1 nanti akan muncul i, artinya nanti akan hasilnya akan di angkanya. Kemudian ada jin di sini, kode jin untuk memasukkan barang, jin nama barang, jin jumlah beli, harga satuan, kemudian diskon. Di sini ada rumus untuk harga diskonnya. Kemudian di sini ada hasil dari pengeluaran harga, perhitungan harga diskon nanti akan muncul. Jadi kita pertama nanti akan memasukkan berapa diskonnya, kemudian outputnya nanti keluarannya tetap berupa harga, berupa nominal harga, bukan lagi persentase. Di sini untuk rumus masukkan harga diskon dengan diskon dis per 100 kali jumlah beli kali harga satuan. Jadi dari ini jumlah beli dan harga satuan. Kemudian ada output untuk atau pengeluaran hasil perhitungan harga diskon, nanti akan nampil juga. Jadi tidak hanya sekedar perhitungan, tapi hasil dari perhitungan itu akan muncul. Kemudian pengeluaran hasil perhitungan total harga, ini juga sama. Total harga, di sini kan ada total harga, maka nanti akan menampilkan total harga, yaitu hasil dari perhitungan di jumlah beli, harga satuan, diskon. Nanti di sini ada, yaitu pada ini rumusnya seperti ini. Total harga adalah jumlah beli plus harga satuan dikurangi harga diskon. Jadi tidak persentase lagi hasilnya nanti, tapi langsung nominal rupiah, nominal angka. Kemudian di sini ada hasil pengeluaran total harga. Nah, pengeluaran total harga kok di sini jadi 54 lah. Nominal dari 2, 20, 32 dan seterusnya sampai 45 ini adalah merupakan perhitungan dari ini. Jadi saya menghitung dari titik nolnya di sini, kemudian 1, 2 seterusnya sampai di sini, ya, sampai di sini. Jadi untuk menentukan koordinat yang tepat dalam pengisian tabelnya nanti. Contoh di sini harga diskon untuk output ini. Contoh output dari harga diskon yaitu 45. Artinya di sini untuk harga diskon itu di sini di bagian lurusnya ini atau bagian yang sini itu terdapat 45 spasi sampai sini, atau 45 kolom seperti itu. Jadi semakin kesini akan semakin bertambah. Contoh salah satunya pada total harga. Pada total harga di sini 54. Jadi ada 54 kolom dari titik kolom 0 sampai 54. Jadi mulai dari titik ini sampai ke sini, di sekitar sini outputnya nanti keluar di titik ini. Angkanya akan keluar di titik ini atau pada bagian sini. Ini di outputnya. Jadi ini sebenarnya kalau dalam bentuk tabel nanti ini akan lurus
lurus ke sini, tapi karena ini ada karakter yang berbeda jumlahnya dari sini dengan sini, maka ini lebih menjorok seperti itu. Tapi antara atas, tengah, dan bawah itu sebenarnya adalah sebuah kesatuan garis, karena koordinatnya dibuat serata mungkin, serapih mungkin dengan ini menggunakan Goto XY, sehingga karakternya tidak ke arah mentok ke kanan atau mentok ke kiri, tapi akan kembar. Itu pentingnya menggunakan titik koordinat ini. Kalau kita mengurangi titik ini, nanti outputnya akan sangat berbeda dengan hasil yang kita ingin dapatkan. Kemudian lanjut lagi ke total bayar. Di sini ada perhitungan total bayar dan seterusnya. Di sini ada tampilan 7.i, artinya setelah 12 atau setelah dari tampilan atas ini, dari atas ini isian sampai titik ini total bayar, maka ada variabel penambahan dari baris 1 sampai ke 12 tadi, ya, dari sini, ya. Ini 7 ini adalah dari sini baris ke-7, ini adalah baris ke-7, di sini tuh adalah baris ke-7, baris ke-8 dan seterusnya sampai nanti mentok pada titik penambahan ke-12. Jadi angka 12 nanti. Jadi baris ke-12 dari isian, bukan dari atas tapi dari isiannya. Kemudian di sini ada perhitungan total bayar, ada total diskon, di sini ada total bayar adalah total bayar plus total harga. Tulis di sini, kemudian nanti outputnya langsung muncul pada koordinat 54.21. Berarti pada titik sini. Nah, di sini 54-nya itu di sini, kemudian 21 adalah barisnya sampai ke 21. Karena di sini mulai dari 20 ke 21 di sini. 20 adalah nih garis pemisah antara isi dari tabel, isian tabel dan total untuk bagian baris total dan totalan yang lain. Kemudian lanjut lagi sampai pada tahap perhitungan total, perhitungan diskon. Total diskon juga ada perhitungannya. Kemudian outputnya dikoordinatkan sama, jadi kolomnya sama, cuma barisnya berbeda. Ini di bawahnya baris 22. Kemudian di sini terdapat sebuah perulangan. Ini sebenarnya adalah output tampilan dari perulangan ketika kita menambahkan ini di sini. Jadi dari baris 1 di enter, nanti 1 ketika kita mau mengulang lagi kita pilih karakter Y di sini, karakter Y. Ya, jadi ini seperti perulangan dengan bersyarat. Ketika kita mengetikkan karakter Y atau Y kecil atau Y besar, nanti akan menampilkan atau akan meneruskan perulangan dari penulisan input yang ada di sini. Jadi akan menambahkan di sini. Kita menggunakan will do seperti ini dengan karakter, nanti akan muncul perulangan lagi. Kemudian di sini nanti akan ada memasukkan bayar. Lah, di sini ada tidak hanya sekedar karakter bayar, di sini ada inputan bayar. Jadi setelah di sini menampilkan total bayar, ada total diskon yang dihasilkan dari transaksi tadi di atas, maka ada total bayar. Tinggal kita mengisikan pembayaran harus sesuai dengan total bayar. Ketika total bayar dengan pembayaran itu sama atau lebih, nanti akan menghasilkan kembalian. Tapi kalau dalam kondisi pembayaran kurang dari total bayar, bagaimana sih agar nanti ada pesan peringatan? Maka pesan peringatan itu akan menampilkan seperti ini. Jadi ini adalah perulangan bersyarat, yaitu will do, dan di atasnya lagi. Kemudian perulangan ini terdapat perulangan lagi di dalamnya, yaitu ada if.
di mana ditambahkan kode if, yaitu ketika bayar kurang dari total bayar, nanti kode ini akan menampilkan pada kolom 40 baris keempat, yaitu berada di sini, pada bagian sini, itu akan menampilkan tulisan yaitu uang kurang. Total bayarnya akan muncul, yaitu berapa. Jadi hasil perumusan tadi total bayar ini akan dimunculkan lagi di atas, di sekitar sini, yaitu pada baris keempat, kolom ke-40 di sekitar sini. Nanti akan memunculkan tulisan. Kemudian ada sebuah perintah atau kode, yaitu get. Get ini adalah fungsinya agar ketika mau menjalankan program sedang diinputkan, inputan belum selesai, kita enter, itu tidak langsung memunculkan perintah atau pesan press any key to continue. Ketika sebuah program ada tampilan press any key to continue, kalau kita enter lama-lama akan close. Maka dengan adanya get ini untuk agar mempertahankan tampilan sampai proses program itu dijalankan selesai. Kemudian pada tampilan di sini saya akan menampilkan hasil dari programnya. Kita compile sekali lagi untuk memastikan tidak ada kesalahan, error. Kemudian kita run. Oke. Di sini saya mencoba untuk menambahkan nama pembeli. Nama saya Ervani, kemudian saya enter. Saya menambahkan barang yang saya beli. Contoh jeruk dengan jumlah yaitu 2 biji. Ya, kemudian saya enter lagi. Saya berikan harga satuan satu jeruknya 1.000. Kemudian saya enter, saya beri diskon 1%, kemudian saya enter, maka hasil total harganya adalah tertampil di sini, dan otomatis tertampil di sini juga. Hasil diskonnya juga tertampil tadi, hanya 1%, dengan nilai 1% dari 1.000 adalah 20. Kemudian akan muncul tampilan data, isi data lagi. Ketika kita memilih yes atau huruf kecil y atau huruf gede y, nanti ketika kita enter maka kita menambahkan input kembali. Contoh di sini ada apel. Kita enter, kita tambahkan jumlahnya contoh 10 dengan harga satuannya 5.000. Kemudian saya enter, masuk ke diskon, saya tambahkan diskon 2%. Saya enter lagi, maka nilai dari 2% dari 5.000 kali 10 adalah 1.000 persatuannya. Kemudian dari awalnya kalau kita membayar harus 50.000, ketika mendapatkan diskon maka harga diskonnya 1.000, kita cukup membayar 49.000 untuk apel. Untuk jeruknya 1.980. Nah, nanti akan muncul dari perhitungan tadi, total bayarnya langsung muncul. Total bayar adalah jumlah dari ini. Muncul di sini. Kemudian total diskon pun akan muncul, yaitu jumlah penjumlahan dari ini. Nominal diskon. Kalau ketika kita pilih no pada bagian isian data, maka kita tidak lagi mengisikan inputan barang, tapi kita langsung masuk ke bagian bayar. Kita menambahkan pada bagian bayar. Di sini kurang lebih di bawah 60.000. Maka kita ketikkan contoh kita membayar 60.000. Kita enter, maka kembaliannya akan muncul, yaitu 9.020. Kita enter,
Nah, fungsi dari Gauge adalah kita tidak langsung menghilangkan karakter-karakter program ini untuk menutup. Kita pilih enter lagi untuk close. Ini ketika tadi inputannya sesuai dengan dari kita membayar sesuai dengan total harga. Kita coba lagi, Irfani. Mungkin kali ini saya enter, kemudian saya masukkan contoh, saya ketik laptop, kemudian harga satu, beli satu dengan harga satuan 10.000, gitu aja, yang murah, laptop sangat murah, diskonnya tidak ada, 0, enter, maka nilainya tetap. Kemudian saya menambahkan lagi karakter, atau saya tidak akan menambahkan, langsung enter, langsung masuk ke bagian bayar. Kok saya bayarnya cuma 5.000? Maka akan ada tulisan uangnya kurang, total 10.000. Jadi ketika kita enter lagi, kita memasukkan lagi pada bayar dengan nominal yang sesuai, maka selesai, kembalian 0. Seperti itu. Ini program sepenuhnya bukan dari hasil ide gagasan saya, tapi saya menguji coba, belajar dari YouTube, kemudian saya praktikkan, kemudian saya uji cobakan dengan posisi saya, penulisan saya, karena di Goto XY itu harus sesuai koordinat penulisan, jadi setiap spasi, setiap karakter harus sama dengan yang ingin dihasilkan nanti. Demikian keterangan dari tugas yang saya buat untuk menggantikan nilai praktek yang ada. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.